Sahabat Karam, terima kasih atas dukungan kalian yang sudah mendukung channel ini. Sampai sejauh ini, saya, Mbak Tukiem, janda paling diincar oleh para lelaki buaya darat, amat sangat bersyukur atas dukungan kalian. Tidak terbayangkan kalau tidak ada kalian, siapa yang akan mendengarkan cerita saya. Untuk itu, di episode kesekian ratusan ini, saya kembali mengingatkan kalian untuk tidak lupa klik tombol subrek, agar saya tambah bergairah lagi untuk menceritakan pengalaman-pengalaman seram kalian semua. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman seram atau cerita horor yang kalian alami dan ingin saya ceritakan di sini, silahkan kirimkan cerita kalian ke WA saya 082283998955. Ingat ya, hanya untuk mengirim cerita, bukan untuk kirim video dan foto kelamin kalian. Karena saya tahu, lato-lato kalian kecil semua. Oke, tanpa berlama lagi, yuk kita dengarkan ceritanya. Jangan lupa, pakai handsfree, matikan lampu, pejamkan mata, agar kalian bisa merasakan sensasi horornya. Selamat mendengarkan, cekidot. Hilang misterius, kan? Gue pengen lanjut kuliah di UI. Emang kenapa harus di UI? Ntar kalau lo masuk UI gue gak bisa nyusul dong. Gue kan gak sepinter lo. Jawabku agak pesimis. Durani. Gue pengen banget nikmatin perpustakaannya. Di sana kan udah lengkap perpustakaannya. Kalau soal lo masuk sana sih gampang. Ntar gue bantu ajarin deh. Jawabnya. Red, kulihat jam wakerku yang dari tadi berbunyi. Ternyata pukul 2 dini hari. Rupanya aku salah menyetelnya sebelum tidur tadi. Sudah beberapa hari ini aku selalu bermimpi tentang sahabatku Sheila yang tak tahu di mana. Dia dikabarkan menghilang dan sampai sekarang belum ada yang menemukannya. Keluarganya sudah menganggapnya meninggal sejak 4 tahun yang lalu. Dia memang tinggal dengan ibu kandungnya bersama ayah tirinya. Semua mimpi-mimpiku berisi kenangan-kenangan yang pernah kulalui bersamanya sewaktu SMA. Beruntung aku hanya punya kenangan indah bersamanya. Perpustakaan UI. Ini adalah tempat impian Sheila. Sekarang aku sudah kuliah di UI Fakultas Hukum. Aku mencoba untuk melanjutkan impian sahabatku itu. Novel yang judulnya Di Atas Awan ada yang minjem gak? Titik tanda tanya petik 2. Entar ya saya cek dulu. Belum ada yang minjem kode. Oh iya makasih. Jawabku putus asa. Padahal aku sudah sangat ingin membaca kelanjutan cerita dari novel itu. Saat hendak kembali mengambil buku-buku yang akan kupinjam, gantungan tempat pensilku jatuh. Aku menunduk dan melihat sekitar kolong meja. Dan gantungan itu jatuh dekat sebuah buku tebal yang sepertinya familiar. Betapa bahagianya ternyata buku yang kucari-cari itu ada di bawah meja tempatku membaca tadi. Kuputuskan untuk meminjam buku itu. Keluar dari perpustakaan, aku mengecek HP-ku. Ada sebuah pesan dari My Reno, Ran, Agga ba jemput. TP entar melam AKR mah kemu sekalian ketemu orang tua kemu. Oke, see you. Dulunya Reno adalah pacar Sheila. Namun setelah Sheila pergi dia mulai menjalin hubungan spesial denganku. Itu pun baru berjalan 1 tahun. Sebenarnya aku belum terlalu yakin. Dulu Sheila pernah bilang padaku jika suatu hari dia pergi, aku harus menggantikannya untuk merawat dan menyayangi Reno. Sheila, apa sih yang bikin lo bisa pinter? Tanyaku bego. Cinta mungkin. Haha bercanda. Reno lagi ya. Ganteng sih. Cocok buat lo.
Si pinter dan si ganteng. Perfect banget. Apaan sih? Kami diam sesaat sebelum Sheila angkat bicara. Ran, entar kalau gue udah pergi, lo harus sama Reno. Dia cowok baik-baik gak sama kayak cowok lo tuh si Ditan. Emang kenapa sama Ditan? Ditan tuh bukan cowok baik-baik. Gue bisa lihat kok dari gerak-gerik dia. Sorot mata dia. Dan segala yang ada sama dia itu roh. Percaya deh, tahu deh. Jawabku tak memperdulikan perkataannya. Lo janjikan bakal sama Reno. Gue percaya cuma sama lo. Gue gak bisa bayangin bakalan bahagia di alam baka kalau dia jadi milik orang lain. Iya. Kalau lo mati duluan. Gimana kalau yang mati duluan itu gue? Mau gak nikah sama Ditan? Gak deh, makasih. Lagi-lagi mimpi tentang Sheila. Kupikir apa yang membuatku terbangun kali ini. Ternyata suara mama yang membangunkanku. Sayang, Reno udah datang tuh. Mandi Gi. Tadi kamu ketiduran di sofa. Jadi mama pindahin ke sini. Titik petik 2 titik. Ren udah lama nunggu ya, lumayan sejam kali. Titik tanda tanya petik 2. Jawabnya sambil memperhatikan novel yang kubaca di sofa sampai ketiduran. Ini novel, iya, novel kesukaan Sheila. Kamu masih ingat? Ya, dulu dia sering cerita. Kutipannya tentang apa yang kau lihat dengan matamu. Belum tentu dapat menjelaskan keadaan. Jawabnya santai. Ren, gue mau cerita sesuatu sama lo. Udah beberapa hari gue terus mimpiin tentang Sheila. Tentang kejadian-kejadian waktu di SMA dulu. Dari pertama ketemu. Tentang pesan-pesan dia dulu. Tentang mimpi-mimpi dia. Dan tentang pikiran-pikiran dia tentang Ditan yang sering dia ceritain. Gue gak ngerti kenapa. Jelasku panjang lebar. Mungkin lo rindu kali sama dia. Biasanya kalau kita udah mulai rindu sama orang-orang yang udah gak ada, kita bakal bawa dia ke dalam mimpi. Gak usah terlalu dipikirin. Entar dia sedih loh. Lo gak boleh capek. Ingat seminggu lagi acara tunanagan kita. Ya, aku ingat. Beberapa hari kemudian masih sama. Aku tetap memimpikannya tentang Sheila. Awalnya aku bahagia bisa mengingat wajahnya kembali tanpa melihat fotonya. Namun lama-kelamaan aku merasa ada yang aneh. Apalagi dengan perpustakaan kampus. Aku selalu merasa ada yang mengikutiku. Tapi bukan perasaan takut yang kurasakan melainkan perasaan rindu yang teramat dalam. Tiba di hari pertunanganku dengan Reno. Aku merasa gugup. Aku memang mencintainya. Namun aku belum sepenuhnya yakin dengan keputusanku ini. Acara ini dihadiri keluarga dan kerabat dekat kami. Saat hendak bertukar cincin, aku menarik nafas dan kulihat sosok gadis cantik berdiri di belakang Reno. Itu Sheila. Sheila menangis. Aku melihat dia menangis dan membuatku tak jadi memasangkan cincin di jari Reno. Aku hanya mengatakan maaf dan berlari ke kamar. Sebelum kejadian ini, keponakanku datang bercerita padaku bahwa ada seorang kakak yang bercerita padanya bahwa sahabatnya akan bertunangan sebelum menemukannya dan hidup kekal sambil menangis terseduh-seduh. Ku yakin kakak yang dimaksud keponakanku itu Sheila. Dan sahabatnya adalah aku. Pertunanganku bukannya gagal namun ditunda sampai aku benar-benar siap. Reno kecewa, begitu pula keluarga kami. Untung Reno adalah laki-laki yang benar-benar baik. Dia tak juga meninggalkanku. Saat duduk di perpustakaan aku berpikir tentang segala kejadian yang terjadi padaku. Dari mimpi-mimpi itu sampai pesta pertunanganku. Kenapa kau harus menggangguku? Kataku dalam hati. Hei, seseorang menepuk pundakku. Aku di sini. Aku selalu ada untukmu. Titik petik 2. Aku menahan tangisku. Sheila datang menghampiriku. Kenapa lo pergi?
Tanyaku, gue gak pergi kok. Gue cuman istirahat doang. Terus lo ngapain di sini? Gue pengen lihat lo. Gue kangen banget sama lo. Mbak, bangun mbak. Ternyata cuman mimpi. Tadi aku ketiduran. Maaf ya, maaf. Sebuah pesan masuk di HP-ku membuatku terkejut. Mai Reno, Ran gue mau cerita sesuatu penting. Ketemuan Deyumi sekarang. Ada apaan nih? Kayaknya penting banget. Oke, balasku. Ran, kemarin gue dari kampung kakek gue. Terus gue temenin dia ngambil susu kedelai di rumah tetangga. Gue lihat foto Sheila di rumah itu. Gue yakin itu emang beneran dia. Jelasnya, terus, gue nanya ke kakek gue. Katanya tuh cewek dia temuin di jalan. Dengan tubuh yang lemas dan penuh darah. Seperti abis diperkasterisa. Titik petik 2. Tetangga kakek gue itu emang gak punya cucu. Dan emang kesepian karena ditinggal anaknya. Jadi cewek yang gue yakin Sheila itu dia rawat. Tapi tragisnya cewek itu gak mau bicara. Dan beberapa hari kemudian bunuh diri. Gak mungkin. Sheila pasti masih hidup. Dia gak mungkin mati. Aku mulai meneteskan air mata. Gimana kalau kita ke kampung sekarang? Siapa tahu aja nenek tersebut bisa memberikan keterangan. Titik petik 2. Aku tak menjawab namun kuikuti semua yang dia katakan. Saat dalam perjalanan, aku memimpikannya Sheila. Dia berkata, Rani, bukankah sudah kukatakan bahwa apa yang kau lihat dengan matamu belum tentu dapat menjelaskan keadaan? Kau tak juga mengerti. Hati-hati. Aku menyayangimu. Titik petik 2. Nek, nenek kenal dengan gadis ini. Tanya Reno. Kenal. Dia cucu saya yang udah meninggal 4 tahun yang lalu. Dia teman kami Nek. Apa nenek punya barang-barang yang dia tinggalkan? Ada. Tunggu sebentar, ini. Sebuah tas yang sering dia gunakan diberikan nenek itu padaku. Boleh saya bawa Nek? Tanyaku. Boleh. Makasih. Sebenarnya kami ingin pergi melihat makamnya. Tapi sudah malam. Besok kami akan datang lagi. Boleh kan? Kata Reno. Terserah kalian. Kapan saja kalian bisa mampir. Karena sudah tengah malam. Kami memutuskan untuk istirahat di rumah keluarga Reno. Setelah membersihkan tubuh, aku membuka tas Sheila. Ada pakaian yang terakhir kali dia pakai dulu sebelum dia meninggal. Entah mengapa, saat mencium baju itu baunya sama seperti bau parfum Sheila dulu. Aku lihat beberapa fotoku dan dia. Dan foto-fotonya bersama. Ditan, kulihat semuanya. Aneh, tak ada satupun fotonya bersama Reno. Dan sepucuk surat. Rani, maafkan aku. Sebenarnya aku sudah lama berpacaran dengan Ditan. Oleh karena itu aku selalu bilang dia bukan cowok baik-baik. Maaf, dia selalu melindungiku saat aku dipukuli dan disiksa ayah tiriku. Saat aku sedih, dia selalu meminjamkan pundaknya untukku. Dan tentang Reno, ku tarik kembali kata-kataku yang mengatakan bahwa dia adalah orang baik. Sebaiknya jangan kau dekati dia. Dia berbahaya. Setelah surat ini sampai padamu, jangan pernah berhubungan dengan laki-laki yang bernama Reno. Aku telah memutuskan untuk lari dari rumah. Aku tak bisa terus hidup dengan ayah tiriku yang sangat kejam. Ingat apa yang kau lihat dengan matamu belum tentu dapat menjelaskan keadaan. Dengan kata maaf belum tentu bisa menghapus tentang kenangan buruk ini. Namun sekali lagi aku ingin tetap mengucapkan maaf yang sedalam-dalamnya. Love, Sheila. Aku menangis membaca surat itu. Ternyata dia punya banyak rahasia dan pergumulan hidup yang dia simpan sendiri. Dan Ditan, aku memutuskannya memang karena memergokinya selingkuh dengan adik kelasku. Tapi itu terjadi sebelum Sheila menghilang.
Berarti pandangan Sheila tentang Ditan juga salah. Dia juga tak sebaik apa yang dia pikirkan. Andai waktu dapat terulang ingin menjelaskan banyak kekeliruan di antara kita. Reno, kenapa Sheila bilang dia bukan orang baik? Apa yang salah? Titik, tok, tok, tok. Siapa? Tiba-tiba mulutku disekap. Lo udah baca suratnya. Dia menderita sendirian. Dan lo di mana? Dia selalu lari ke cowok lo. Bukan ke gue. Dia ngehianatin gue sama lo, tau gak? Makanya gue paling malas ngeliat lo nangis karena dia. Dan satu hal yang sama dari lo berdua, yaitu mudah gue bohongin. Sama-sama masuk perangkap gue. Dasar bego. Dia juga pernah nangis di sini sama kayak lo. Bedanya dia nangis karena bokap tirinya dan pengen putus dari gue. Oh ya, lo dulu putus sama Ditan itu karena gue. Gue yang ngatur semua itu. Lo gak perlu tahulah detailnya. Yang gue pengen lo jadi milik gue saat itu. Ditan tuh anak yang baik-baik. Saking baiknya dia tuh sama begonya sama lo sama Sheila. Dia tertawa. Aku kaget mendengar semuanya. Aku memberontak. Ku tendang dia dan sesegera mungkin lari. Untung pintunya belum dikunci. Aku berlari di jalan yang gelap dan becek. Dan aku menyadari inilah yang dimaksudkan Sheila dalam mimpi. Aku terus berlari. Dan jurang di depan mata. Aku bingung. Reno sudah tinggal selangkah lagi akan meraihku. Aku berdoa, ya Tuhan lindungilah aku. Dan kuputuskan melompat ke jurang. Sakit, aku tak ingat apakah aku merasakan sakit itu. Rani, ini aku Sheila. Maaf terlambat. Namun lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Aku selalu mencoba mengatakan rahasia itu saat kau di perpustakaan. Namun dunia kita begitu jauh walau kau selalu lewat di depan mataku. Maaf, aku selalu menyelinap di dalam mimpimu. Aku sedih tiap kali kau tak memperdulikan kata-kataku. Namun aku bahagia kau bisa melihatku saat hari pertunangan itu. Pulanglah Rani. Sekarang aku sudah tenang. Masih banyak masalah yang harus kau selesaikan. Titik petik 2. Begitu terang. Aku tak bisa melihat. Tapi ku yakin itu adalah malaikat yang menolongku. Rani, kau sudah sadar. Sudah 3 bulan kau koma. Minum ma, ini sayang. Reno mana ma? Reno. Dia dalam pemeriksaan. Dia sudah dalam status tersangka. Tinggal menunggu kamu sadar untuk memberikan keterangan. Apakah dia yang mencoba membunuhmu? Ma, kata-kataku tertahan. Gak usah dilanjutin. Istirahat aja dulu. Akhirnya Reno dipenjara. Dengan kasus percobaan pembunuhan padaku dan Sheila. Aku tak menyangka dialah penyebab semua ini. Dengan rapi 4 tahun dia menyembunyikannya dariku dan dialah yang membongkar semuanya. Makam Sheila terpaksa dibongkar untuk melakukan pemeriksaan ulang. Saat memberitahukan semuanya pada orang tua Sheila, ibunya sempat pingsan. Namun akhirnya dia bisa menerima semuanya. Ayah Sheila juga dalam pemeriksaan. Karena didapat beberapa bukti yang membuktikan bahwa ayahnya melakukan penganiayaan pada Sheila. Ditan. Aku bertemu Ditan sebulan yang lalu. Dia berada di rumah sakit jiwa. Bukan karena menjadi dokter atau perawat, namun dia mengalami gangguan mental 4 tahun yang lalu. Menurut orang tuanya dia menjadi seperti itu karena ditinggalkan kekasihnya. Yang ku yakin kekasih yang dimaksud orang tuanya itu adalah Sheila. Karena dia terus memanggil-manggil namanya. Kasihan dia. Aku akan mencoba mengembalikan ingatannya. Sesering aku mengurus urusanku di kantor polisi. Sesering itu pula aku bertemu dengan kakak tiri Sheila. Aku mulai jatuh cinta padanya. Setahun kemudian aku menikah dengannya. Dan sekarang telah mempunyai anak kembar sepasang. Ini adalah hadiahku untuk Sheila. Apa yang kau lihat dengan matamu?
belum tentu dapat menjelaskan keadaan. Kali aja serah.